Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ala ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ala man bihadihi iktafa wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ila yaumil liqa. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian dirahmati Allah, mas-mas dan bapak sekalian, beliau membuka dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, begitu juga para sahabat, para tabi'in dan orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini masih pada lapar sih, tidak ada suaranya sama sekali. Ulangi salamnya, silahkan dijawab. Yang semangat dong, puasa itu identik dengan semangat dan produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marradda salamana bi raf'i sautin as'alullah subhanahu wa ta'ala an la yubqi lahu daynan illa qada wa la hamman illa farraja. Yang jawab salamnya Syekh, beliau mendoakan supaya yang punya utang dilunasi, yang punya masalah dapat solusi. Lakin bisyarat an yurda salam bi raf'i saut. Tapi syaratnya jawab salam yang keras. Alhamdulillah, di hadhihi al-lailah, di hadhihi al-umsiyah al-mubarakah fi masjid al-mujahidin, fi masjid al-mujahidin fi hadhihi al-jami'ah al-mubarakah, atasharrafu bi ziyaratikum ka akhin lakum fillah min Yaman al-Maimun min asy-Syarq al-Awsat ila Arqabil Jawa hamilan lakum kulla ma'ani syukur wa taqdir wal ihtiram fa nazaltu ahlan wa halaltu sahlan wa ma ana illa baina ikhwani wa usrati wa dawiyya. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini beliau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di Masjid Mujahidin. Ini bukan kebetulan tapi sebuah takdir yang perlu disyukuri. Bagaimana kita tinggal loncat dari rumah ke sini, beliau sudah terombang-ambing dari Yaman bisa kesasar sampai sini, ternyata hanya dalam rangka supaya Allah mempertemukan beliau dengan antum semua. Dalam rangka beliau bisa menyampaikan majelis ilmu di depan antum semua, dan beliau menyampaikan bahwa beliau merasa sangat nyaman berada di tengah masyarakat Indonesia. Beliau merasa seakan-akan berada di tengah keluarganya sendiri, di tengah kerabatnya sendiri, enggak canggung dan serba nyaman. Fi hadhihi al-umsiyah al-mubarakah tuliba minni an atadhakara ma'a nafsi wa ma'a ikhwani min ahli al-jami'ah an fadli kitabin anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala khatiman lil kutub wa risalatin anzalaha Allah subhanahu wa ta'ala khatiman biha ar-risalat as-samawiyah ala wa huwa al-Qur'an. Yaqulu fihi Imam al-Haddad ala innahu al-bahru al-muhit wa ghayruhu min al-kutbi anharun tumaddu min al-bahri. Al-Qur'an mithla al-bahri al-muhit yani samudra, wa ghayruhu min al-kutub أنهار تمد من البحر الفقه والحديث والتفسير والتجويد وغير ذلك. كل هذه بالنسبة إلى القرآن كمثل النهر بالنسبة إلى للمحيط، المحيط الذي هو البحر الكبير. فهذا الكتاب الذي هو القرآن مثل البحر المحيط، كل ما تريده تجده فيه. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau diminta oleh panitia untuk menyampaikan tentang keutamaan kitab suci kita Al-Qur'an. Materi yang sudah kita sering dengar, tapi mungkin dengan apa yang beliau sampaikan semoga menambah wawasan-wawasan baru kita dan semangat kita untuk mengkaji dan membaca Al-Qur'an terlebih lagi. Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai penutup sekaligus penyempurna seluruh ajaran-ajaran dan kitab-kitab yang sebelumnya, yang mana
Imam Al-Haddad pernah menggambarkan atau mengistilahkan bahwasanya kalau mau diibaratkan Al-Quran itu adalah samudra, dan apa-apapun yang selain Al-Quran adalah sungai-sungai kecil yang mengalir darinya. Seandainya kita ingin mendapatkan referensi dari semua hal yang kita butuhkan, disitulah Al-Quran sebagai referensi dalam segala permasalahan, seperti pelajaran akidah, pelajaran fikih, pelajaran tajwid, pelajaran Islam yang lain. Itu adalah sungai-sungai kecil yang mengalir dari samudra besar, yaitu Al-Quran. Maka posisi Al-Quran bagi kita kaum muslimin semua adalah sangat penting, sumber inspirasi yang tiada habisnya. Maka ini kita posisikan Al-Quran di atas ilmu-ilmu yang lain. Al-Quran Al-Karim, nahnu wa iyyakum na'rifu anna Allah subhanahu wa ta'ala anzalahu ala rasulihi munajjaman, bima'na muqassaman wa mujazza'an, ahyanan yunzilu ayah, ahyanan 10 ayat, ahyanan suratan biakmaliha, bihasabil hawadith. As-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum lam yatamakkanu fi bidayati a'malihim min hifdhil Qur'an kamilan li'anna al-Qur'ana ma zala yatanazzal. Walakin hunaka jumlatun min as-sahaba ممن أتقنوا حفظ القرآن، منهم زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعثمان بن عفان، فهؤلاء الصحابة كان يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم القراء. أنتم تعرفون حادثة القراء التي كانوا منها 70 من الصحابة ماتوا أو استشهدوا في تلك المعركة الخائنة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع أنهم أدركوا النبي وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا مع النبي وجاهدوا مع النبي، إلا أنهم كلما كان حفظهم للقرآن أكثر وقراءتهم للقرآن أكثر فهم في الفضل أكثر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وأنتم تعرفون بعد أن استشهد من صحابته 70 كان يدفن 2 في قبر، ولكن الذي يحفظ من القرآن أكثر يقدمه على صاحبه، فلان وفلان، واحد يحفظ جزء واحد يحفظ جزئين، فالذي يدفن أولا صاحب الجزئين تكريمة له من الله سبحانه وتعالى، لأنه يحفظ من كلام الله أكثر من صديقه ومن صاحبه. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih dalam terhadap keutamaan Al-Qur'an, setidaknya kita tahu sedikit tentang bagaimana sejarah Al-Quran itu turun. Sebagaimana yang kita pahami ketika kita membaca buku sejarah dan sirah nabawiyah, kita akan dapati bahwa Al-Quran itu turunnya tidak sak gelondong secara langsung, atau gimana ya, sak kepok gitu loh, diturunkan bukunya nyong, enggak gitu. Akan tetapi Al-Quran itu turun sedikit demi sedikit. Yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu Al-Quran yang sak kepok utuh itu ke langit dunia, tapi turunnya kepada Rasulullah SAW dan para sahabat sedikit demi sedikit, tadarus sesuai dengan kejadian yang dialami Rasulullah dan para sahabat. Kadang ada satu kasus maka turun 1 ayat, kadang ada satu kasus turun 3 ayat, kadang ada satu kasus turun 10 ayat. Maka pada zaman Rasulullah ini jarang sekali bisa dikatakan orang itu hafal Quran 30 juz, karena Al-Quran belum 30 juz. Sahabat yang paling banyak menghafalkan Al-Quran adalah sahabat yang menghafal semua ayat yang sudah turun. Nah, maka di antara sahabat Rasulullah SAW yang gemar dan getol mencari, menghafal, kemudian memahami ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah SAW, di antaranya yang terkenal adalah Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan sahabat-sahabat yang lain. Ini adalah sahabat-sahabat yang paling banyak menghafalkan ayat-ayat yang turun dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat ini memiliki keutamaan secara khusus karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka sebagai Al-Qurra, disebut sebagai Al-Qurra, para qari'ul Quran. Nah, Rasulullah SAW lebih mengistimewakan sahabatnya yang menghafal Al-Quran lebih banyak daripada sahabatnya yang menghafal Al-Quran lebih sedikit.
Sebagaimana Allah memuliakan Al-Quran, Rasulullah pun demikian. Siapa yang hafal Qurannya lebih banyak, dia lebih dimuliakan. Dimuliakan bukan karena hartanya ya, tapi dimuliakan karena hafalan Al-Qurannya. Rasulullah SAW pun pernah mengalami kejadian yang sangat menyakiti hati beliau, yang sangat memukul perasaan beliau, yaitu ketika 70 orang sahabatnya dikirim dalam suatu ekspedisi dakwah, akan tetapi dijebak dan dibunuh. 70 orang itu semuanya adalah para penghafal, sehingga Rasulullah SAW sangat marah kepada kaum yang membunuh para sahabatnya tadi, sehingga Rasulullah SAW 1 bulan full mendoakan orang-orang yang membunuh sahabatnya tadi. Berikut juga seperti kejadian dalam perang Uhud, bagaimana Rasulullah SAW mengistimewakan dan melebihkan sahabatnya yang hafal Al-Quran. Ketika 70 orang sahabat itu gugur di medan perang Uhud, siapa orang yang pertama kali Rasulullah dulukan penguburannya ke dalam liang lahat? Adalah sahabat-sahabat yang hafalan Al-Qurannya lebih banyak. Ketika ada 2 orang mau disodorkan, dimasukkan ke dalam kubur, ditanya sama Rasulullah, mana di antara 2 ini yang hafalannya lebih banyak? Oh, ini yang lebih banyak ya Rasulullah. Maka yang didahulukan oleh Rasulullah SAW dimasukkan kubur adalah yang hafalan Al-Qurannya lebih banyak. Ini tentunya juga menjadi perhatian bagi kita, sebagaimana Rasulullah SAW memuliakan orang yang lebih hafal Al-Quran lebih banyak. Maka seperti inilah juga nanti di dunia kita akan diperlakukan. يقول الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه الذي بين يديه: وينبغي لك أن يكون لك ورد من تلاوة القرآن تداوم على قراءته في كل يوم وليلة، وأدنى ذلك أن تقتصر على كل جزء في كل يوم، يعني في اليوم الواحد أقل شيء جزءا حتى تختم القرآن 30 يوما تقرأ ختمة كاملة. واعلم أن لقراءة القرآن فضلا عظيما، ثم تكلم عن الفضل وأثرا، ليس له فضل فقط حسنات وجنة، لا، هناك أثر آخر يعود إليه، له أثرا في تنوير القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. فقال علي كرم الله وجهه: من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف 100 حسنة، ومن قرأ القرآن وهو قاعد في الصلاة كان له بكل حرف 50 حسنة، ومن قرأه وهو خارج الصلاة وهو على طهارة كان له بكل حرف 25 حسنة، ومن قرأه خارج الصلاة وهو على غير طهارة كان له بكل حرف 10 حسنات. فهذه فضائل القرآن التي نحن وإياكم نعرفها. لا يوجد مسلم على وجه الأرض يكون لديه ذرة من العقل يسمع عن هذه الفضائل ثم لا يعمل بها. إذا كان لك قليل من العقل وتسمع أن هذا الفضل العظيم لمن قرأ تلك الكلمات الصغيرة والقليلة، فينبغي لك أن تداوم على هذا العمل، وينبغي لك أن تحرص كل الحرص ألا يضيع عمرك ولا يمضي وقتك إلا بتلك الأعمال الطاهرة. Imam Al-Haddad pernah menyampaikan dalam sebuah materi beliau bahwasanya kita hendaklah, kaum muslimin hendaklah, terutama para pemuda, remaja, hendaklah menjadikan Al-Quran ini sebagai wirid atau rutinitas kita, yang setidaknya kita menjalankannya sebagai keseharian kita. Beliau meminta kepada kaum muslimin sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, setidaknya para pemuda dalam sehari bisa membaca Al-Quran 1 juz. Ini sebagai wirid wajib kita, makanan pokok kita. Kalau sehari kita nggak makan 2 kali bingung gelagapan. Mosok kita sehari nggak baca Al-Quran sama sekali tidak pernah bingung. Ini kan kurang adil. Padahal kata beliau sesungguhnya Al-Quran itu selain memiliki keutamaan, Al-Quran juga memiliki efek, dampak, atau apa ya? Efek manual. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain Al-Quran itu memiliki kelebihan, Al-Quran memiliki efek. Apa efek yang ditimbulkan oleh Al-Quran dalam jiwa setiap seorang muslim? Apa efeknya?
efeknya adalah bagaimana Al-Quran dapat menerangi hati setiap orang yang membacanya. Efeknya adalah tanwirul qulub, yaitu menerangi hati, memberikannya cahaya yang terang. Kadang-kadang orang galau untuk memutuskan di antara dua masalah yang dia hadapi, kadang-kadang dia bingung. Tapi ketika Al-Quran sudah menjadi wiridnya, Allah akan mempermudah kita, menerangi hati kita untuk mudah membedakan di antara dua tadi mana yang lebih benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya hal semacam ini menjadi perhatian yang lebih bagi kita. Saya berani garansi, kalau ada orang yang setiap harinya membaca 1 juz, dia tidak mungkin galau. Oke? Kalau ada orang yang setiap harinya membaca Al-Quran minimal 1 juz, dia tidak mungkin galau. Kalau ada orang yang tampang-tampangnya galau menyedihkan, ketahuilah pasti dia baca Qurannya enggak 1 juz dalam sehari. Wes, bisa dicek, bisa dibuktikan. Tanyaan yang sampingmu berlari galau itu, kayaknya dia belum ngaji hari ini, padahal Ramadan, alhamdulillah. Kemudian selain itu, Al-Quran itu merupakan sebaik-baik ibadah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik ibadah bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam sholatnya, dalam kondisi sholat berdiri, sholat sunnah kita membaca Quran, maka dia akan mendapatkan 100 pahala. Siapa yang sholat sunnah karena dia capek, sholat sunnahnya sambil duduk, kemudian di dalam sholat itu dia membaca Al-Quran, boleh dalam sholat sunnah duduk? Boleh. Kita membaca Al-Quran, maka setiap huruf yang kita baca itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50 pahala. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran di luar waktu sholat, sedangkan kita dalam kondisi bersuci, maka kita akan mendapatkan 30 pahala dari setiap huruf yang kita baca. Mbak, dari setiap huruf yang kita baca, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan siapa yang membaca Al-Quran di luar waktu sholat, sedangkan dia tidak dalam kondisi bersuci, maka dia mendapatkan 10 pahala. Nah, tadi beliau menyampaikan omongan yang sangat sangat greget, pedes harusnya ya. Bagi orang yang di dalam kepalanya itu masih ada akalnya walaupun sedikit, itu kalau mendengar keutamaan seperti ini tentang Al-Quran, tentunya itu sudah cukup untuk menjadi motivasi dia untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Orang yang masih punya akal, orang yang masih punya otak, orang yang masih punya utek di kepalanya walaupun sedikit, ya. Oke Mas, itu mendengarkan motivasi semacam ini, tentu dia akan rakus dan menjadikan Al-Quran ini sebagai rutinitas hariannya. Kalau tidak tertarik, perlu dipertanyakan lagi kesehatan akalnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, nahnu na'rifuhu annahu imam ahli sunnah wal jamaah fi zamanihi wa qanun al-bid'ah. Al-Imam Ahmad yaqul ra'aitu Allah subhanahu wa ta'ala fi an-nawm. Karena ru'ya jaizah. Ra'aitu Allah subhanahu wa ta'ala fi naumi 99 marrah. Hadha alladhi yarwi ibnuhu Abdullah. Faqala fi nafsihi la in ra'aituhu al-mi'ah, yani in ra'ait raqam 100 sa'as'aluh. Fa fi tilka al-laila ra'a Allah subhanahu wa ta'ala raqam 100. Faqala ya Rabb ma afdalu shay'in yutaqarrabu bihi ilayk. يعني أفضل العبادة التي يمكن أن نتقرب بها إليك يا رب ما هي؟ قال الله سبحانه وتعالى يا أحمد أفضل ما يتقرب به إلي عبادي تلاوة القرآن. فقال الإمام أحمد يا رب بفهم أو بغير فهم، هناك عرب يفهمون وهناك عجم لا يفهمون. فقال الله سبحانه وتعالى في الرؤيا يا أحمد بفهم أو بغير فهم، أنت تقرأ تفهم أو لا تفهم لا بد أن تحصل على أجر. أما إذا كنت أنت تقرأ وتفهم فالأجر أكثر، إذا كنت تقرأ وتفهم وتتمعن وتخشع فالأجر أكثر. كلما أكثرت أكثر الله لك. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad, salah seorang ulama madhab, Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali atau Hanabilah,
Beliau menceritakan sebuah kisah yang meriwayatkan adalah anaknya langsung Abdullah. Dia pernah melihat Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi 99 kali. Maksudnya mungkin bukan melihat Allah secara langsung, tapi bertemu dengan cahaya Allah atau yang semisalnya. Dia bertemu Allah dalam mimpinya 99 kali. Kemudian dia berazam, seandainya aku bertemu lagi yang ke-100 kali, aku akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, apa yang menjadikan seorang hamba itu dekat kepadamu? Amalan apa yang sangat kau cintai, yang kau paling kau cintai dalam rangka hamba itu mendekatkan dirinya padamu? Maka ternyata pada malam dia mimpi yang ke-100, dia bertanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Ahmad, sesungguhnya amalan yang paling aku cintai dalam rangka mendekatkan diri kepadaku adalah tilawatul Quran. Maka ketika itu Imam Ahmad bertanya, membaca Al-Qur'annya ini dengan pemahaman atau tidak dengan pemahaman? Karena orang Arab kalau baca bahasa Arab ya paham. Lah kita orang aja, kita orang Indonesia, baca Al-Quran belum tentu paham. Lah yang mendekatkan diri kepadamu itu yang mana ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang membacanya bifahmin au ghairi fahmin, yang membacanya dengan pemahaman atau yang membacanya tanpa pemahaman. Yang membacanya tanpa paham aja sudah mendekatkan diri kepada Allah, apalagi yang paham, maka pahala dan pendekatannya lebih banyak. Apalagi yang membaca, kemudian paham, kemudian menghayati, kemudian khusyuk, kemudian mengamalkan, kemudian menangis ketika membacanya, tentunya pahala yang diberikan, pendekatan diri yang dia lakukan lebih banyak dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekarang di bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qari'ul Qur'an al-mahir bih ma'al kirami as-safarati al-barara yawm al-qiyamah. تقرأ القرآن وأنت ماهر به، تلاوتك جيدة وقراءتك ممتازة، فأنت يوم القيامة مع كرام السفرة، يعني مع الملائكة المقربين. وإذا كنت تقرأه وهو عليك ثقيل فإن لك أجران. أجر لأنك قرأت، وأجر لأنك تعرف أنك لا تستطيع مع ذلك تحاول القراءة، فإن لك أجران. Rasulullah SAW pernah memotivasi kita dengan sabdanya, Al-Qari'u atau Al-Mahiru fi qiraatil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran pada hari kiamat adalah ma'as-safaratil kiramil bararah. Allah akan menjejerkan mereka dengan para malaikat yang paling terhormat. Jadi derajat orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan para malaikat yang paling terhormat yang tidak pernah bermaksiat. Malaikat tidak ada yang maksiat, tapi ini malaikat yang paling berarti rojone malaikat paling dhuwur dhewe derajatnya. Ya, kalian juga akan semacam itu kalau kalian menjadi orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, dan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam kondisi kesulitan, wa huwa alaihi thiqal, atau dalam riwayat yang lain yaqra wa yatata, membacanya itu terbata-bata, falahu ajron, mendapatkan 2 pahala. Nek kaya aku sing lancar ngene iki pahalane gur siji. Nah, ada di antara kita yang tidak lancar itu, maka setiap kali dia membaca 1 ayat Al-Quran pahalanya double. Kenapa double? 1 pahala membaca, 2 pahala berusaha, pahala berjuang dalam membaca Al-Quran. Tapi oleh derajatnya guru sing mahir ya loh. Nah, tapi pahalanya nyetokeh sing berjuang membacanya sambil terbata-bata. وفي الأثر أو الحديث يؤتى يوم القيامة بقارئ القرآن، وفي رواية بحافظ القرآن، ويقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها، يعني بكل آية درجة، وما بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية كما بين السماء والأرض، بمعنى 500 عام مسيرة.
فكلما كان حفظك للقرآن أكثر كلما كانت منزلتك في الجنة أعلى وأجل. Ini hadis yang sangat menyengat. Kalau tak tersengat dari tidak punya hati. Rasulullah SAW bersabda, Iqra, bacalah, warti, warqa, waratil, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya derajat kalian di sisi Allah di hari kiamat atau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Yo, nek kamu bacanya Ramadan cuma juz 1, ya derajatmu nanti di sisi Allah cuma juz 1. Yang membacanya sampai berkali-kali, ya derajatnya di sisi Allah semakin lama semakin tinggi. Bahkan ada ulama yang mengambil kesimpulan bahwa tingkatan surga itu ada sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. Berapa ayat Al-Quran? 1666. Ngomong-ngomong, berarti kamu sesat. Yang coba cari di Google ya. Wah, ini bisa Google ya. 6.236 ayat. Ini yang sudah dihitung oleh para ulama. 6.200, jadi derajat di surga itu ada 6.000 sekian. Lah orang yang hafalkan Anas berarti dia udah sampai lantai 6 tuh surganya tuh. Nanggung banget kan. Coba terus 30 diapalin semua itu berapa ayat dah. Itu udah surganya udah VIP tuh. Semakin lama semakin naik tingkatannya. Ya nek kamu terima Al-Fatihah ngono ya ora apa-apa lah, hafalno pitu kuwi bae. Tapi kalau yang ingin naik ke surganya silakan dihafalkan sebanyak mungkin ayat. Yang padahal Rasulullah SAW bersabda, jarak antara satu surga dengan surga yang lain itu sejauh langit dan bumi. Bayangkan betapa tingginya derajat Allah orang-orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran. Bahkan maksudnya adalah orang yang setelah dia hafal bisa mempraktekkan dan mengamalkan. Itu nanti derajat kita final, derajat final kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yawm min al-ayyam da'a Abdullah bin Mas'ud. Faqala ya Abdullah ya ibn Maktum ya ibn Maktum ya ibn Mas'ud اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل القرآن نزل عليك كيف أنا أقرأ؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقال عبد الله بن مسعود فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان يعني يبكي ثم قال حسبك فقلت ما لك يا رسول الله؟ قال يوم القيامة أنا شهيد عليكم وأنتم شهداء على الأمة. الله سبحانه وتعالى يحب منا أن نقرأ القرآن، يحب منا كذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمع القرآن من غيرنا. فيا حبذا لو جعلتم في هذه الجامعة في هذا المسجد حزبا للقرآن يتدارس بعد كل صلاة نصف ساعة تتدارسون فيه القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى كما أنزل على نبيه ما أنزل سينزل على هذا المسجد وعلى هذه الجامعة من بركات ذلك الإنزال ما كان ينزل. Rasulullah SAW pernah memanggil salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud, termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam di Mekah. Kemudian dimintanya Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah untukku Al-Quran. Ibnu Mas'ud bingung, loh ya Rasulullah, kenapa saya membacakannya untuk Anda, padahal Al-Quran itu turun kepada Anda. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku suka seandainya yang membacakan Al-Quran itu adalah orang selain saya. Maka Abdullah bin Mas'ud yang pintar lagi kreatif ini membacakan surat An-Nisa sampai beliau membaca sebuah ayat, dibacakan dari awal sampai ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimanakah kiranya kalau seandainya kita mendatangkan dari setiap umat itu seorang saksi. Wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kau ya Muhammad akan kami jadikan saksi kepada umatmu. Rasulullah SAW di hari kiamat kelak akan menjadi saksi yang meloloskan persidangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasulullah menjadi saksi ketika kita membaca Al-Quran? Yang mana ketika Abdullah bin Mas'ud membaca ayat ini,
beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercucuran air mata sampai jenggotnya basah. Saking tidak kuatnya Rasulullah SAW mendengarkan ayat ini. Cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Kemudian mengatakan, besok aku akan menjadi saksi di depan kalian, dan kalian wahai para sahabat akan menjadi saksi di depan umat muslim, umat Islam hingga akhir zaman. Maka alangkah indahnya kalau seandainya kita membaca Al-Quran dan kelak Rasulullah SAW yang menjadi saksi kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Tambahan tadi juga belum menyampaikan, sebaiknya bagian takmir atau LDK atau apa yang ada di masjid ini memiliki program untuk mengaji dan membaca Al-Quran. Setidaknya setiap habis sholat, salah satu waktu sholat, misalkan setiap maghrib yang memang kosong, kita bikin kajian setengah jam atau berapa menit untuk mengkaji dan saling membaca Al-Quran, supaya ini menjadi motivasi kita bersama. Sebagaimana Rasulullah SAW contohkan, beliau pun ternyata juga suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Yaumul Qiyamah, في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله الذي يرويه أحد الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بحافظ القرآن، هذا الرجل حافظ القرآن، فيأتون بأبيه وأمه ويلبسونهما تاج ضوءه أضوأ من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. هذا لأبيه وأمه. لماذا؟ لأن ولده حفظ القرآن. يقول صاحب الشاطبية في هذا المعنى: فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والعلا، فما ظنكم بالنجم عند جزائه، يعني بالابن. إذا كان هذا ثواب الأب والأم، فكيف ثواب الابن الذي حفظ؟ ثواب الأب والأم لأن ابنهم حفظ يلبسون التاج، فكيف بثواب الذي حفظ القرآن؟ قال: فما ظنكم بالنجم عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، علاهم بها جاء القرآن مفصلا. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di hari kiamat Allah mendatangkan para hafiz Quran. Kemudian para hafiz Quran ini diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memanggil kedua orang tuanya. Kemudian Allah memberikan hadiah kepada dua orang tuanya mahkota dari cahaya. Bahkan dipakaikan jubah kebesaran yang juga dari cahaya, yang mana cahayanya ini lebih terang benderang menyinari tinimbang cahaya matahari. Yang mana dalam riwayat yang lain sampai para nabi pun iri. Itu nabi siapa itu yang pakai mahkota yang indah itu? Maka salah seorang imam mengatakan, kita bisa bayangkan kalau seandainya orang tuanya si penghafal Al-Quran ini aja dapat kemuliaan yang sedemikian rupa, dikasih mahkota dan jubah yang sangat indah, terus untuk yang menghafalkan Al-Quran sendiri itu terus sujud pahala koyok mopo itu, terus pahalanya kayak gimana? Betapa lebih besarnya lagi pahala orang yang menghafalkan Al-Quran. Maka semoga ini bisa menjadi motivasi untuk memperbanyak hafalan Al-Quran kita. في أحد بيوت مصر دفن أحد الناس، مات أحد الناس، وكان له ابن صغير لم ينطق لم يتكلم، وكان هذا الميت صاحب معاصي كثيرة، فدفن. وكان أهل الحي القرية التي بجنب المقبرة يسمعون دائما أنين من القبر، يعني عذاب، أن هذا الرجل يعذب في قبره. بعد فترة من الفترات كبر الابن وأخذته أمه وذهبت به إلى المسجد، فبدأ يتعلم. فأول كلمة تعلمها بسم الله الرحمن الرحيم. في تلك الليلة أهل القرية لم يسمعوا الأنين، لم يسمعوا العذاب من القبر، فجاءوا عند أحد الناس أحد الصالحين فقال: أنا رأيت في النوم أن الله سبحانه وتعالى بعد أن قرأ ولده بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أنا أستحيي
أن أعذب أبوه وولده يقول أنني رحمن وأنني رحيم. هذا بسم الله. فكيف إذا حفظت الفاتحة؟ فكيف إذا حفظت الناس؟ فكيف إذا حفظت القرآن الكريم؟ فإن فضله في الأول لأبيك وأمك. Para penghafal Al-Quran pahalanya bukan cuma sekedar mendapatkan kemuliaan-kemuliaan saja di surga berupa balasan-balasan yang sifatnya materi di surga, melainkan mereka juga mendapatkan jabatan atau gelar sebagai ahlullah atau keluarga Allah. Betapa mulianya para keluarga Allah, semoga kita termasuk dari mereka. Dikisahkan di salah satu rumah di Mesir ada seorang bapak pelaku maksiat, tukang molimo. Molimo maksiat, pokoknya semua maksiat pernah dia kerjakan. Ketika dia meninggalkan seorang anak yang masih kecil, belum bisa bicara. Setelah meninggalnya si bapak ini, masyarakat itu yang tinggal di sekitar kuburan setiap hari mendengarkan suara siksa dalam kuburan si bapak tadi. Tapi sampai suatu ketika itu berjalan terus setiap hari, sampai suatu ketika tahu-tahu pada suatu malam suara siksaan dari kuburan itu tidak terdengar lagi. Selidik punya selidik, ternyata ibu si anak ini yang tadi belum bisa menghafalkan Al-Quran, belum bisa bicara, diajak oleh ibunya ke suatu masjid, diajarkan di sana Al-Quran. Kemudian sampai pada suatu hari di mana anak tadi bisa menghafalkan satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada malam hari itu suara jeritan siksaan dari kuburan itu sudah tidak terdengar. Maka salah seorang ulama soleh dan imam di tempat itu bermimpi. Dia bertemu dengan sebuah suara yang mengatakan tentang si bapak pelaku maksiat tadi. Si bapak tadi adalah seorang pelaku maksiat, maka diadab dia setiap hari di dalam kuburnya. Akan tetapi pada hari di mana anak tadi menghafalkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, Allah berhenti mengadabnya. Kenapa Allah berhenti mengadabnya? Allah malu mengadab bapak seorang anak yang anaknya tadi mengucapkan dengan lisannya Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku malu terhadap anak tadi. Aku disebutnya sebagai Ar-Rahmanir-Rahim, masa aku mengadab bapaknya? Bayangkan cuma satu ayat dihafal anak ini tentang Rahman-Rahimnya Allah, kemudian Allah menghentikan adab kepada bapaknya. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan adab orang di sekeliling kita kalau seandainya kita menghafal lebih banyak ayat lagi dalam Al-Quran. Fil hadits الذي يرويه بعض أهل السنن أن حافظ القرآن يشفع في 70 من أهل أسرته ممن استوجب النار قد وجبت لهم النار وحق عليهم العذاب، لكن الله سبحانه وتعالى يشفعه فيهم لأنه حفظ القرآن 70. فلو كان في هذه المدينة مثلا 70 حافظا، 70 في 70 حوالي 450 أو 490 رجلا ممن وجبت لهم النار يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة بفضل حافظ القرآن. وهناك شيء أغرب من الغريب وفضل أعظم من كل شيء. الذي يسمع هذا الفضل وما زال يقرأ القرآن أو لا يحفظ القرآن ففي الحقيقة أنا لا أدري، لا أسميه إنسانا أبدا، وهو أن حافظ القرآن لا تأكل الأرض جسدا، يدفن في القبر ويبعث يوم القيامة مثل ما دفن. الأرض والتراب لا تأكل جسدا، بعد 100 سنة كأنه دفن اليوم، بعد 2000 سنة كأنه دفن اليوم. وهذه قصة رأيتها بعيني في جاوة هنا ما بين جاوة الغربية وجاوة الوسطى. رجل كان قبل أيام جاءوا وحفروا القبور، هناك جاء سيل مطر شديد فاحتفر أحد القبور فوجدوا رجلا مثل ما دفن، فجاءوا ببعض الأمهات قالوا نعرفه هذا دفناه قبل 30 سنة. ماذا كان يعمل؟ قال كان يعلمنا نحن البنات والأولاد، يعلمنا القرآن خالصا لوجه الله، له 30 سنة وكأنه دفن اليوم. هذا في بلادكم، هذا شيء عندكم، فحافظوا على قراءة القرآن. القرآن الذي نقرأه هو مثل
رسالة أرسلت إلينا من حبيب يحبنا ونحبه، فينبغي لنا أن نقرأ هذه الرسالة في اليوم والمرة حتى لا تمل. لو أرسلت إليك أحد البنات أو أرسل إليك أحد الرجال الذين يحبونك وتحبونه سورة أو رسالة، فأنت تقرأينها كل يوم ولا تشبعين منها حتى تحفظينها. فهذا القرآن رسالة من الله سبحانه وتعالى، فينبغي لنا أن نداوم على قراءته ولا نمل منه أبدا حتى يختلط بلحمنا ودمنا. Seorang yang menghafalkan Al-Quran di hari kiamat berhak memberi syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika keluarganya sedang ditendangi ke neraka, maka dia berhak memanggil 70 orang di antara anggota keluarganya yang mau dicemplungkan neraka tadi untuk dimasukkan ke dalam surga. Kita bayangkan kalau di sini ada beberapa orang yang menghafalkan Al-Quran, betapa indahnya, betapa banyak orang-orang yang terselamatkan dari neraka karena amalan yang kita perbuat, yaitu menghafalkan Al-Quran. Kemudian hal yang penting lagi, kelebihan dan keutamaan untuk penghafal Al-Quran adalah bumi, tanah itu tidak akan memakan jasad orang yang menghafalkan Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran 30 juz ketika dia dikubur, maka sampai hari kiamat jasadnya utuh, cacing dan warna-warna dan kocok-kocok tidak akan mungkin berani menyentuh dan memakan jasad orang tadi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi. Setelah kita mengetahui keutamaan ini, kok masih ada orang yang tidak tertarik untuk menghafalkan Al-Quran? Kata saya, aku saking gregetnya sudah tidak menganggap dia lagi sebagai manusia. Ya gimana, orang punya hutang nggak sebenarnya? Udah sedemikian banyak hal yang dipampangkan di depan kita tentang betapa mulianya dan keutamaan menghafalkan Al-Quran. Bahkan beliau pernah mendapati secara langsung di Indonesia, di daerah di sebuah daerah antara Jawa, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Beliau lupa daerahnya apa. Beliau menyaksikan langsung ada sebuah masyarakat yang kena banjir daerahnya. Kemudian sebuah kuburan digali, ditemukan itu jasad yang utuh seperti hari di mana dia dikuburkan. Kemudian ketika ditanya kepada ibu-ibu di sekitar situ, ini jasadnya siapa kok masih utuh kayak gini? Kata ibu-ibu itu, ini adalah kami kenal, kami jasad ini kenal. Jadi orang ini adalah bapak yang dulu ketika kami masih kecil, beliaulah yang mengajari kami membaca Al-Quran di TPA. Jangan remehkan mas-mas mbak-mbak dengan ngajari TPA di masjid-masjid ketika sore hari, jangan remehkan. Seandainya ada anak yang kemudian bisa membaca Al-Quran karena jenengan, menghafalkan Quran karena jenengan, hafil Quran karena jenengan, luar biasa pahala yang Allah berikan kepada jenengan. Ini seharusnya sudah bisa menjadi motivasi yang sangat banyak dan sangat turah-turah bagi kita, bahwa seorang yang mengajarkan Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jasadnya. Ini di Indonesia, bukan di negeri yang lain, di negerinya antum sendiri. فينبغي علينا وعليكم أن نحافظ على ورد القرآن العظيم، خصوصا الأذكار أو السور التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم وقتا، مثل الأذكار القرآن الذي يقرأ قبل النوم مثل تبارك، القرآن الذي يقرأ بعد الفجر مثل ياسين والواقعة، والقرآن الذي يقرأ يوم الجمعة وصبح الجمعة مثل الكهف والدخان ومثل هذه الأشياء. فينبغي أن نحافظ عليها. أنتم تعرفون أن من حافظ على سورة تبارك كل ليلة قبل النوم لم يعذبه الله في قبره، كان أمانا له من عذاب القبر. يقول سيدنا علي بن أبي طالب: من عرف هذا الحديث ومع ذلك لم يقرأ سورة تبارك عند النوم فاعلم أنه قد ذهب عقله. مجنون هذا، يعرف أن هذا الفضل ثم لا يقرأ، فهذا رجل قد ذهب عقله. والله سبحانه وتعالى بقي قليل الوقت، نجعله في الاستفسارات، لو استفسار أو أي شيء أو مداخلة تفضلوا. السلام عليكم.